Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Jenny Study Hub. Dan sebelumnya kenalin nama aku, of course, Jenny. Dan hari ini aku akan melanjutkan evaluasi Chart Ruang Guru Premium episode ke-6 tahun 2026, khususnya di subtes penalaran umum. Nah, buat teman-teman yang mau menonton video part satunya bisa dicek di video sebelumnya. Nah, yang udah aku upload ya. Nah, jadi kita langsung aja dari soal nomor 4. Oke, kita bahas soal nomor 4. Di sini ditanyakan mana sih yang paling memperlemah saran para perencana kota tersebut. Sini kita fokus pada saran para perencana kota tersebut. Oke, maka dari itu kita harus baca. Sejumlah psikolog lingkungan berargumen, berikan warna lain, berargumen bahwa keberadaan ruang biru seperti danau atau sungai memiliki kapasitas pemulihan mental yang jauh lebih superior dibandingkan ruang hijau biasa. Argumen ini didasarkan pada temuan bahwa karakteristik akustik ritmis dari air mampu menyinkronkan gelombang otak. Ini sebenarnya nggak perlu lebih cepat daripada suara hutan. Oleh karena itu, para perencana kota kini disarankan untuk memprioritaskan pembangunan kanal di sela-sela gedung daripada taman konvensional demi memaksimalkan kesejahteraan psikologis warga. Nah, intinya itu kan di sini bilang kalau misalnya dari argumennya psikolog, kalau misalnya ruang-ruang biru dengan adanya sungai, danau, dia punya kapasitas pemulihan mental yang jauh lebih baik daripada ruang hijau. Salah satu contohnya itu adalah ya kayak taman kota, hutan, pokoknya hal-hal yang berbau dengan hijau-hijau gitu kan ya, alam seperti itu. Nah, karena dia berdampak baik, makanya perencana kota ini mendapat sebuah saran untuk tolong dong prioritaskan pembangunan kanal buatan di sela-sela gedung daripada taman konvensional. Biar dibuatin lebih banyak kanal gitu kan ya, agar kesejahteraan warganya ini makin meningkat gitu, kok makin maksimal. Kita di sini harus cari yang paling memperlemah dari saran yang diberikan tersebut, bahwa ya sebenarnya itu tidak terlalu maksimal gitu kan ya, bisa meningkatkan kesejahteraan warga. Nah, dari opsi yang A, studi neuroscience terbaru memvalidasi bahwa gemercik air menjadi pemicu pelepasan hormon dopamin yang signifikan di otak. Nah, ini dia justru memperkuat bahwa memang perlu dibangun kanal-kanal di gedung-gedung seperti itu. Lalu yang B, mayoritas pekerja kantoran mengaku lebih memilih ruang terbuka yang memiliki fasilitas olahraga lengkap untuk melepas penat. Nah, ini dia sebenarnya nggak fatal-fatal banget sih salahnya. Hanya saja dia tidak mengulas kembali informasi yang disarankan kepada para perencana kota untuk membangun kanal-kanal di sela-sela gedung. Jadi fokusnya ini, kenapa sih pembangunan kanal-kanal di sela-sela gedung ini dia tidak efektif untuk memaksimalkan kesejahteraan warga seperti itu. Sehingga ini dia justru tidak memperlemah ya, biasa aja gitu pernyataannya. Nah, pernyataan yang C, masyarakat pesisir yang terpapar suara ombak setiap hari terbukti memiliki tingkat stres yang lebih rendah dibandingkan warga pegunungan. Nah, warga pegunungan kan dia identik dengan hal-hal hijau, sedangkan pesisir ya biru. Sehingga ini justru dia memperkuat argumen dari teks tersebut. Sehingga ini dia juga salah pernyataannya. Oke? Nah, yang D, efek relaksasi dari elemen air terbukti tidak efektif jika air tersebut berada dalam kondisi keruh atau mengeluarkan bau akibat sirkulasi yang buruk. Nah, ini baru yang benar karena dia di sini memperlemah. Nah, sebelumnya kan kita bilang kok misalnya perlu dibangun kanal-kanal gitu untuk memaksimalkan kesejahteraan warga. Tapi ternyata kalau misalnya efek relaksasi dari elemen air itu dia tidak efektif karena bisa dibilang dari pembangunan kanalnya itu dia keruh dan mengeluarkan bau yang kurang sedap gitu akibat sirkulasi yang buruk. Sehingga bisa dibilang yang D ini dia paling memperlemah. Tapi kita lihat dulu opsi yang E. Pembangunan kanal buatan membutuhkan biaya konstruksi dan perawatan yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan penanaman pohon. Nah, ini dia tidak berhubungan dengan
kondisi mental dari orang-orang ya, tapi dia fokus ke hal-hal terkait pembangunan. Sedangkan yang D ini kan dia fokus ke orang sebagai penerima efek dari suara-suara air tersebut. Tapi dia memperlemah karena kalau misalnya kondisinya keruh dan mengeluarkan bau yang busuk, dia tidak bisa mensejahterakan warga-warga seperti itu. Sehingga jawabannya untuk nomor ini adalah yang D. Oke? Semoga dapat dipahami. Nah, di sini kita melanjutkan. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan hubungan antara fakta baru dan kedua pendapat pakar tersebut adalah kita harus berikan warna yang berbeda untuk mengindikasi mana sih yang dibilang sama pakar mana itu. Nah, kita bilang neurobiolog ya. Dia berpendapat bahwa kecemasan adalah murni akibat disfungsi sirkuit saraf pusat otak yang bekerja secara independen dan tidak dipengaruhi oleh kondisi sistem pencernaan. Nah, ini merupakan pernyataan yang pertama dari peneliti 1. Peneliti 2, mikrobioma meyakini bahwa bakteri usus memproduksi sebagian besar serotonin tubuh sehingga menyebabkan ketidakseimbangan flora usus yang justru menjadi pemicu utama perubahan suasana hati tersebut. Oke? Nah, dari sini kita bisa lihat fakta barunya bilang bahwa ketika mikrobiota usus dari manusia dipindahkan penderita kecemasan ya, mikrobiota usus manusia penderita kecemasan ditransplantasi ke tubuh tikus, tikus tersebut menunjukkan perilaku cemas yang parah ya, yang parah meskipun struktur kimia awal otak mereka sepenuhnya normal. Di sini kita bisa bilang bahwa di peneliti mikrobiota kan bilang kalau misalnya bakteri usus dia memproduksi serotonin yang menjadi pemicu utama perubahan suasana hati. Nah, di fakta baru bilang mikrobiota usus yang ditransplantasi ke tikus itu dia bisa menyebabkan perilaku cemas. Perilaku cemas ini kan dia berkaitan dengan perubahan suasana hati. Sehingga yang pertama ini dia mendukung, saya tulis mendukung ya, mendukung argumen dari mikrobioma dan memperlemah memperlemah argumen dari neurobiolog. Kenapa dia memperlemah argumen dari neurobiolog? Karena neurobiolog bilang bahwa nggak ada hubungannya dengan apa sistem pencernaan gitu kan ya. Tapi di fakta baru kan bilang dia diambil dari usus manusia yang dia tuh penderita gangguan kecemasan tuh ya, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang memperkuat mikrobioma, memperkuat fakta baru memperlemah argumen neurobiolog. Kita lihat neurobiolog ya memperlemah ya dan memperkuat mikrobioma. Jawabannya yang A. Oke, semoga dapat dipahami. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Semoga masih semangat. Nah, manakah pernyataan tersebut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Simpulannya itu Dina akan mendapatkan beasiswa riset mandiri. Tapi kita lihat apa saja yang harus dipenuhi karena mendapat beasiswa riset mandiri. Nah, kita baca bahwa pertama, IPK-nya itu minimal 3,75. Kedua, proposal penelitian yang sudah disetujui dosen pembimbing. Tapi di sini kondisinya adalah Dina. Dina adalah mahasiswa semester 7 dengan IPK 3,82. Nah, 3,82 apakah lebih besar daripada 3,75? Ya tentu lebih besar, sehingga ya dia memenuhi untuk syarat yang pertama. Tapi kita lihat syarat yang kedua. Hingga saat ini, ia baru menyusun rancangan awal proposal dan belum mengajukannya ke dosen pembimbing. Baru menyusun rancangan proposal awal dan belum mengajukannya ke dosen pembimbing. Nah, di sini kan dia bilang kalau misalnya untuk bisa mendapatkan beasiswa riset itu harus disetujui dosen pembimbing. Nah, tapi
Kondisinya pada Dina itu dia sudah nih menyusun rancangan awal proposalnya, hanya saja belum diajukan pada dosen pembimbing. Berarti kan ada dua kemungkinan nih, apakah bakal diterima, ya ini kemungkinan pertama, apa ditolak, seperti itu. Dan ini dua-duanya tidak disebutkan pada teks, sehingga ya kita tidak bisa menyimpulkan gitu, apakah benar Dina akan mendapatkan beasiswa riset mandiri, walaupun untuk syarat pertama dia sudah terpenuhi. Tapi kan dia di sini ada dua syarat. Harus dia disetujui sama dosen pembimbing. Tapi di sini dia belum mengajukan ke dosen pembimbing dan ada dua kemungkinan, bisa diterima, bisa ditolak. Dan kita belum tahu hal tersebut sehingga jawabannya adalah yang E. Oke, semoga dapat dipahami. Soal nomor ketujuh sekaligus soal nomor terakhir. Nah, di sini ditanyakan pernyataan yang biar nggak warna itu aja, saya kasih warna hijau deh. Yang paling mungkin benar, yang paling mungkin menjadi akibat langsung dari situasi tersebut. Nah, kita lihat di sini, berarti kalau bicara mengenai akibat, pasti di sini dia membahas terkait penyebab. Oke, kita baca. Pemanasan global yang kian ekstrim telah memicu pencarian permafrost di wilayah Arktik dengan laju yang mengkhawatirkan. Fenomena ini secara tak terduga menyingkap ribuan artefak organik kuno yang selama ribuan tahun terlindungi dalam kondisi beku sempurna. Namun paparan mendadak, ya. Kita berikan dari warna ini ya lah ya. Fenomena ini terduga menyingkap ribuan artefak organik kuno yang selama ribuan tahun terlindungi dalam kondisi beku sempurna. Nah, tapi karena adanya pemanasan global, dia itu memicu namanya pencairan lapisan permafrost. Nah, di sini dikatakan, namun paparan mendadak terhadap oksigen dan suhu hangat membuat materi organik yang rapuh tersebut kini menghadapi ancaman dekomposisi biologis yang sangat cepat. Intinya itu, kita harus cari tahu nih, apa akibat yang mungkin terjadi. Kalau misalnya dari adanya pemanasan global, kan dia memicu pencairan lapisan permafrost gitu. Nah, secara tak terduga lapisan permafrost ini ternyata dia ada banyak artefak-artefak organik kuno. Tapi pada saat yang bersamaan, namun nih ya, paparan mendadak terhadap oksigen karena lapisannya itu mencair, berarti dia terpapar dengan O2, suhu hangat dia justru mengalami ancaman dekomposisi yang sangat cepat. Kita cari akibat yang menjadi akibat langsung. Yang pertama, berikan warna merah, sebagian besar data sejarah penting akan hilang permanen. Nah, ini dia merupakan sebuah ini ya, dia merupakan sebentar terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat bahwa sebagian besar data sejarah penting akan hilang permanen jika upaya konservasi darurat tidak segera dilakukan. Nah, ini ya benar akibat langsungnya. Kalau misalnya nggak ada konservasi gitu kan ya, konservasi dari adanya apa artefak-artefak organik ini, ya dia akan hilang permanen. Karena kenapa dia hilang permanen? Karena dia ancaman dekomposisi. Dekomposisi biologis, artinya dia di sini bukan hal yang organik gitu. Bukan hal yang anorganik, melainkan sesuatu hal yang organik. Sehingga dia masih berpotensi untuk benar. Nah, tapi kita cek dulu yang B. Paparan udara akan memicu proses pengerasan alami yang justru membuat artefak menjadi jauh lebih awet. Nah, ini dia justru bertentangan dengan teksnya. Karena paparan udara dia justru membuat proses dekomposisi menjadi lebih cepat. Sehingga ini dia salah. Yang ketiga, proses pencairan permafrost akan berhenti dengan sendirinya setelah semua artefak organik tersebut berhasil digali. Nah, dia juga kurang tepat karena tidak membahas tentang artefak yang digali. Yang D, pemerintah setempat akan menutup akses wilayah Arktik secara total untuk mencegah kedatangan pemburu harta karun. Bro, kedatangan pemburu harta karun dia tidak relevan dengan informasi. Lalu yang E, seluruh teori sejarah mengenai peradaban manusia kuno dipastikan akan berubah akibat penemuan ini. Ini merupakan sebuah klaim. Dan klaim tidak diperbolehkan dalam
kondisi ini. Sehingga jawabannya tepat itu adalah opsi yang A, bahwa ya akibat langsungnya kalau misalnya dia tidak ada konservasi darurat, ya, dia itu bisa hilang permanen karena ini merupakan ancaman dekomposisi. Oke, sekian dulu untuk pembahasan part 2 PU dari Ruang Guru Reguler Premium episode ke-6. Semoga dapat dipahami. Dan kalau misalnya teman-teman mau PDF tryout-nya bisa dicek aja nanti, bisa diketik ya di kolom komentar soalnya kadang aku lupa buat sertain PDF-nya. Okay, so see you. Thank you so much for staying up till the end. So see you on the next study session with me, Jenny, in Jenny Study Hub. Bye-bye.